hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Kita cinta kepada Al-Habib Muhammad Al-Muttahar, insyaallah kelak berkumpul bersama beliau. Tidak main-main, beliau hidup di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang penghulu para wali di zamannya, yang luar biasa masyhur makamnya. Beliau disebut dengan Qutbul Mali, imamu kulli wali. Dan seluruh santrinya, seluruh muridnya tersebar kemana-mana menjadi para aulia Allah Ta'ala, termasuk tersebar di tanah Jawa ini. Mayoritas para aulia setelah Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah murid-murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, karena beliau pendiri pondok pesantren pertama, rubat pertama di Siwun di Yaman Selatan, kota di Yaman Selatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau-beliau kelak. Ketika mengomentari hadis ini, Abuya Al-Allama Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau bercerita sehubungan dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Konon dulu di Turki ada seorang yang sangat sudah tua renta, Syekhun Kabir, menulis Al-Quran, mushaf Quran dengan tangannya. Dari awal surat Quran sampai akhir surat 30 juz ditulis dengan tangannya, dan tulisannya besar-besar. Orang ini terkenal begitu besar kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya tiap hari sholawat tidak terhitung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai menulis Al-Quran 30 juz, dia panggil seluruh anak-anaknya. Dia bilang, dia pesan, tolong kalau saya kelak meninggal dunia, Quran tulisan saya ini ikutkan bersama jenazah saya dan kuburkan bersama dengan jasad saya. Ini pesannya. Tidak lama berlangsung, Allah Ta'ala mengambil ruhnya, beliau wafat, dan putra-putranya kemudian menjalankan wasiatnya. Beliau dimakamkan, dikuburkan bersama dengan Al-Quran yang ditulis dengan tangannya itu. Setelah dikuburkan, berjalan waktu 1, 2, 3 tahun, Allah Ta'ala mentakdirkan anak-anaknya ini untuk pergi haji ke Baitullah. Setelah mereka haji rombongan ke Baitullah, kemudian berziarah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Al-Makkah wal Madinah, baik itu melaksanakan haji maupun umrah. Sesampainya di Madinah, anak-anaknya ini kaget ketika sampai di satu toko yang menjual mushaf Quran. Dia melihat ada Quran yang tulisannya persis seperti tulisan ayahnya, tapi sudah dicetak. Tulisannya besar-besar. Begitu dilihat dia kaget. Ini persis seperti tulisan ayah saya. Anaknya tahu persis bagaimana tulisan ayahnya. Akhirnya dia coba tanya kepada si penjual ini yang ada di toko itu, Anda dapatkan dari mana Quran ini? Dia bilang dari percetakan. Datang ke percetakan, ditanya, dari mana Anda cetak Quran ini? Saya lihat Quran ini mirip sekali dengan tulisan ayah saya. Maka dibilang, ini Al-Quran
sebelum kami cetak, awalnya ditemukan oleh seorang tukang gali kubur di Baqi, pemakaman Al-Baqi Al-Gharqad. Kalau di Makkah itu ada Ma'la, asalnya Mu'allah menjadi Ma'la. Di Madinah itu ada pemakaman Al-Baqi Al-Gharqad, yang di situ banyak dimakamkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si anak-anaknya ini bilang, coba tolong pertemukan saya dengan tukang gali kuburan itu. Akhirnya dipertemukan. Ditanya, dari mana kamu dapatkan Quran ini? Dibilang, saya suatu saat menggali makam, ada mayit di situ yang di sampingnya ada Quran ini. Saya ambil dan saya kasihkan ke pemerintah untuk dicetak. Anaknya bilang, tunjukkan saya di mana makamnya dan bisakah saya melihat mayatnya, karena saya merasa itu ayah saya. Akhirnya ditunjukkan. Setelah digali lagi, dilihat ternyata betul itu makam ayahnya. Jenazah itu adalah jasad ayahnya masih utuh, yang Al-Quran ada di sampingnya itu. Masya Allah, ini kebenaran hadis almar'u ma'aman ahab. Dimakamkan di Turki, makamnya dari Turki pindah ke Madinah, mendekati makam Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa orang dikumpulkan bersama dengan yang dicintai kelak. Mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang